Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimanuddin dan di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaiha. Kami berdua dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir jurusan Usuluddin, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Palangkaraya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu metode Yanbu'a. Cus. Langsung saja ke pembahasan pertama, apa itu metode Yanbu'a? Dari metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah sebuah metode pembelajaran membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran yang disusun secara sistematis terdiri dari 7 jilid. Nah, cara membacanya tidak mengeja langsung, tidak terbata-bata, cepat, tepat, dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan ilmu tajwid. Awal penyusunan buku metode Yanbu'a pada tanggal 22 November 2002 yang bertepatan 17 Ramadan 1423 Hijriah selama 2 tahun. Buku yang relatif kecil dengan harga yang murah dan praktis untuk belajar memiliki manfaat bagi semua umat yang ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Lalu bagaimana dengan isi dari buku metode Yanbu'a? Isi di dalamnya memiliki materi-materi bertahap yang diawali dengan pengenalan huruf hingga penguasaan materi terakhir pada juz ke-7. Mari saya akan jelaskan secara bertahap mulai dari juz pertama. Nah, materi dari juz pertama membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah baik yang sudah berangkai atau belum. Lalu mengetahui makhrajul huruf serta menulis huruf-huruf hijaiyah yang belum berangkai dan berangkai 2, serta kita mengetahui angka Arab. Dan juz kedua, materinya ialah membaca huruf yang berharokat kasrah dan dhammah, lalu membaca huruf yang dibaca panjang, baik berupa huruf mad dan harokat panjang. Lanjut pada juz 3, materinya ialah yang pertama membaca huruf yang berharokat tanwin, lalu membaca huruf yang dibaca sukun, kemudian membaca huruf qalqalah dan hams, lalu membaca hamzah wasal dan ta'rif, dan menulis huruf hijaiyah yang berangkai 4. Kemudian pada juz 4, materinya ialah membaca lafaz Allah, lalu membaca mim sukun, nun sukun, dan tanwin yang dibaca dengan denging atau tidak. Kemudian membaca mad jaiz, mad wajib, mad lazim, baik kilmi maupun harfi, mustaqal maupun mukhaffaf yang ditandai dengan tanda panjang. Kemudian ada pengetahuan huruf fawatihus suwar dan beberapa kaidah tajwid, kemudian merangkai huruf hijaiyah serta membaca dan menulis Arab. Kemudian juz 5, materinya ialah pengetahuan tanda waqaf dan tanda baca dalam Al-Quran, kemudian mengetahui cara membaca huruf yang waqaf, lalu pengenalan huruf tafkhim dan tarqiq, serta menerangkan kalimat yang dibaca idgham dan idhar. Lanjut lagi pada juz 6, materinya ialah membaca huruf mad, lalu hamzah wasal, kemudian membaca izam, ikhtilas, tahsil, imalah, dan saftah, lalu membaca huruf sad yang harusnya yang boleh dibaca sin, kalimat-kalimat yang sering dibaca salah. Terakhir pada juz 7, materinya ialah kaidah-kaidah ilmu tajwid secara terperinci mulai dari hukum membaca ta'awuz, basmalah, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum membaca rob, hukum bacaan mad, dan lain-lain. Lalu membaca Al-Quran bahasa Usmani dengan lancar dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid yang dipelajari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Zulaiha tadi, yaitu tentang teknik atau cara pembelajaran metode Yanbu'a. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara pengajaran metode Yanbu'a itu. Oke, cus. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Nurimanuddin. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa sih metode Yanbu'a itu. Nah, metode Yanbu'a merupakan suatu metode untuk mempelajari bagaimana sih membaca huruf hijaiyah itu dengan baik dan benar. Oh ya guys, di sini Yanbu'a itu mempunyai 7 jilid. Nah, dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu jilid 1. Nah, dalam jilid 1 ini ada 3 kunci
yang harus kita ingat. Pertama, kita harus bersuara lantang, dan yang kedua, mulut harus dibuka lebar, dan yang ketiga, semuanya harus dibaca pendek. Pada pembahasan pertama ini kita membahas 4 huruf dulu ya, yaitu alif, ba, ta, dan tha. Nah, yang pertama kita membahas huruf alif. Nah, sebelum saya memperkenalkan kepada kalian huruf alif, saya akan memperkenalkan dulu tanda baca pada jilid pertama ini, yaitu fathah. Nah, apa sih fathah itu? Nah, fathah adalah ketika kalian menemukan garis satu di atas. Nah, jadi ketika huruf alif ditambah 1 garis di atas, maka dia akan berubah menjadi A. Bagaimana sih pengucapan huruf alif ini? Yaitu berasal dari tenggorokan yang paling bawah. Nah, saya contohkan ya. A, A, A. Nah, jadi untuk teman-teman tolong diikutin ya. A, A, A. Huruf ba. Bagaimana sih pengucapan huruf ba itu? Nah, ba yaitu berasal dari 2 bibir. Nah, harus rapat, tetapi nggak boleh dimasukkan ke dalam seperti ini. Tapi seperti ini. Ba. Nah, oke, saya akan membacakan bagaimana sih huruf ba itu. Ba, ba, ba. Nah, kawan-kawan tolong diikuti ya. Ba, ba, ba. Ada huruf ta. Nah, bagaimana sih huruf ta? Nah, jadi huruf ta, bibir nggak boleh rapat dan lidah nggak boleh keluar. Jadi lidah itu letaknya di gigi bagian dalam. Nah, baiklah, saya akan contohkan ya teman-teman sebanyak 3 kali. Ta, ta, ta. Oke, teman-teman ikuti. Ta, ta, ta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya ada huruf sa. Nah, pada bagian sa, cara pengucapannya yaitu kedua bibir juga nggak boleh rapat, lidahnya tetap di dalam, tetapi ujung lidahnya nggak boleh ditempelkan ke gigi bagian dalam, tapi agak ke belakang sedikit. Seperti ini. Saya contohkan. Sa, sa, sa. Nah, tolong teman-teman ikuti ya. Sa, sa, sa. Nah, itu saja mungkin contoh dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada saudara Iman sebagai cara pengajaran metode Yanbu'a. Nah, selanjutnya itu bagian E, yaitu tujuan daripada metode Yanbu'a. Nah, secara umumnya tujuan daripada metode Yanbu'a ini yaitu ikut andil untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, nasrul ilmi, yaitu menyebarluaskan ilmu. Yang ketiga, memasyarakat Al-Quran dengan rasam Utsmani. Dan keempat, membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang benar. Dan banyak sekali tujuan daripada metode Yanbu'a ini. Dari jilid 1 sampai jilid 7 punya tujuan masing-masing. Nah, mungkin teman bisa baca, itu ada di makalah. Dan terakhir itu F, kelebihan dan kekurangan metode Yanbu'a. Nah, kelebihan metode Yanbu'a ini yaitu ditulis dengan hak rasam Utsmani, dan juga di situ kita juga diajarkan untuk menebalkan atau menulis imla, dan juga di situ ada Al-Quran yang di dalamnya ada tanda wakaf ibtidah, walaupun kita tidak mengerti arti daripada Al-Quran itu, tapi kita bisa wakaf dan ibtidah dengan benar. Kemudian ada kekurangannya, yaitu belum terrealisasikan di masyarakat, dan juga apalagi di Kalimantan ini kita juga baru tahu ada metode yang buat semacam ini. Jadi yang penasaran dengan bagaimana sih isi atau buku metode Yanbu'a itu, nah kawan-kawan juga bisa mendownload di Play Store, ada metode Yanbu'a dari jilid 1 sampai jilid 7. Nah, silakan dilihat di situ. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.